bolehkah seorang yang sudah mempunyai 4 istri menceraikan istri tua untuk mengawini seorang wanita bagi mencukupkan genap 4? Dia dah ada 4 sampai hati banyak orang belum menikah lagi. Okeylah, dia dah ada 4. Ada seorang gadis cantik, dia ceraikan yang ini supaya tinggal 3, maka dia nikahi lagi. Boleh apa tak boleh? Cerita hukum boleh, apa salahnya? Tapi Islam ini bukan semua hukum. Maka kalau mengaji, kaji 3. Ada akidah, ada halal haram fiqh, ada akhlak. Saya bagi kes lain. Kambing. Kambing dia 39 ekor. 39. Yang satu ni sedang hamil tua. Menurut doktor haiwan, insya-Allah esok pukul 6 lahir. Pukul 6 esok kambing awak 40 insya-Allah ini lahir, ya. Pukul 5 dia potong satu. Datang ambil zakat Baitul Mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami nak ambil zakat satu. Sebab bila 40 kambing satu zakat. Apa kata dia? Engkau kiralah sendiri. Kenapa 39? Aku dah potong tadi pukul 5 satu. Seumur hidup tak berzakat bisa. Menurut fiqh boleh, menurut fiqh. Tapi akhlak mana? Ini kena guna akhlak. Sebab itu ada akhlak kita. Ini saya lakukan Ustaz sebab banyak gadis-gadis tak menikah. Tentu dia punya hujah. Ingat, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bila engkau ada niat baik, maka Allah balas baik. Tapi bila kau aniaya orang, ingat, ittaquz zulma, takutlah kau pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kerana perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya ini sebenarnya sudah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah disadarkan oleh teman saya. Disuruh ikut tabligh, ikut solat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Wah, tidak sadar. Apakah sia-sia saya ikut solat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata 2 berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda balik? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Kodamara, FSRMM, Irma, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 solat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak, ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insya Allah habis itu. Banyak-banyak puasa sunat. Naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda itu sudah lemas. Datang kawan, tengok tu cewek cantik, dah tak nampak belum. Habiskan energi kalian untuk olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut. Habis itu pergi ke futsal, main karate, ikut karate, judo, sumo, ikut. Yang gemuk-gemuk lah sumo. Tidak mampu bayar hutang, tapi tidak mahu bankrupt pahala di mahsyar. Boleh ke di dunia ini kita doa pohon Allah pahala dengan hutang itu? Kita doa pohon Allah kontrakan terus pahala dengan hutang itu. Dia tidak mampu bayar hutang tapi tidak mahu bankrupt. Hutang tak mampu bayar tapi di akhirat, ya Allah jangan di akhirat, di sini sajalah. Ini dunia ni bukan kemahuan kita.
Banyak orang menganggap dia nak aturkan Allah Ta'ala. Itulah orang yang terlalu banyak mengaji tapi kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini istislam. Makna Islam itu istislam, berserah kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga bukan kerana pahala. Kau masuk surga bukan kerana duduk di masjid 2 jam, 1 jam dengar tazkirah, 1 jam soal jawab, itu pun 30 minit naik ke Sidratul Muntaha. Bukan kerana itu engkau masuk surga. Surga yang akan engkau diami bukan 2 jam. Khalidina fiha abada. Lalu kita masuk surga ini kerana apa? Illa ayyatamadani Allahu bi rahmati, kerana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita dapat rahmat Allah kalau kita menawar dengan Allah? Aku tak sanggup bayar hutang ya Allah, maka pahala aku bayar saja di sini. Ustaz, saya punya mertua, setiap hari selalu membuat anak istrinya tertekan, selalu mencari-cari kesalahan. Umurnya sudah 72 tahun. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Ini 72 tahun ni Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu aja lah sampai hilang sendiri. Jaga dia. Kami kasih makan, pergi dia ke tetangga, sampai hati anakku tak dikasihnya makan, mintalah nasi ke dia. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok sampai hati anakku, baju koyak lah dia pakai. Aku yang membesarkan dia, sekarang tengoklah bininya yang dia sayang. Jaga dia. Kalau punya orang tua umur 70, 80, 90, jagalah. Itulah tiket kita menuju surga Allah. Jadi apa sikap kami Pak Ustaz? Diam. Apa kata dia? Diam, diam, diam. Ingat cakap saya. Diam. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, surga kau dapatkan. Berat betul masuk surga ni Pak Ustaz. Iyalah. Kalau senang udah banyak orang masuk surga. Saya selaku menantu berusaha maksimal, namun di belakang saya selalu dipermasalahkan Pak Ustaz. Sabar-sabar aja lah, tak lama lagi itu insyaAllah. Saya telah berkahwin, alhamdulillah. Bolehkah saya menunaikan haji tanpa suami, sedangkan saya telah mendapat keizinan suami? La tusafir, tidak boleh musafir perempuan. Masih rata perjalanan 3 hari 3 malam illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Mengapa tidak boleh? Perjalanan tidak aman. Dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam naik onta. Ada perompak, ada perampok, ada pencuri. Perempuan sendirian, tidak aman. Tapi zaman sekarang di dalam pesawat terbang ada perempuan yang amanah, ada pula petugas-petugas, ada pula security ada, maka perjalanan itu aman. Pendapat Imam An-Nawawi, bila perjalanan itu aman, maka perempuan boleh melaksanakan haji tanpa mahram. Syaratnya ada perempuan-perempuan yang ramai amanah. Yang kedua, perjalanan yang aman daripada fitnah. Bukan kata Abdul Somad. Abdul Somad belum pernah lagi berkata menurut saya sebagai seorang mujtahid. Udah. Menurut Imam Fulan, menurut Syekh Fulan. Saya selalu ambil pendapat-pendapat ulama. Surat Al-Baqarah ayat 60. Tepatnya di mana mata air tersebut? Apakah masih ada sampai sekarang? Kalau ada lagi, kapan habisnya? Kalau masih ada, jalannya masih tetap bertambah atau berkurang? Maka mata air saya tak pula hafal ayat. Minta Quran Ustaz. Minta tolong Quran. Itu saya memasuki itu. Wa idhistasqa Musa. Masih ada tak mata air itu sekarang Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo,
agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ, tapi udah kering dah, sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa. Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas, ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh solat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas solat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Apa yang dikatakan wali Allah? Wali Allah tu macam mana? Kemana nak kenal wali Allah? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang kenal wali kecuali dia wali. Ada orang berkata ke saya, Ustaz, saya tengok jamaah ramai lah. Jangan-jangan Ustaz ni wali. Berarti awak wali, kata saya. Sebab kaedahnya la ya'riful wali illal wali. Tu, jadi bukan senang nak kata wali. Kita ni wali apa? Oleh sebab itu, lalu wali dalam Al-Quran itu apa? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali Allah itu sifatnya dua. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Katanya wali itu berjalan di atas air, wali itu terbang di atas awan. Iza ra'aitar rajul, bila kau pandang ada seorang lelaki yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la tartar, jangan kau tertipu. Kenapa? Karena syaitan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya dalam agama Allah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan wali-wali dulu tidak mau menerima karamah. Baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sirrul Asrar. Karamah sama seperti anak gadis kecil yang baru haid. Dia malu bila ada orang tahu dia haid. Begitulah wali malu bila ada karamah. Sekarang orang ikut tarekat zikir nak cari karamah. Kadang-kadang berkawan dengan setan supaya disangka karamah. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar, kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu ruko ni untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar, selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian tadi.